Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adina lin nabiyyi bil hijrati minal makkata ilal madinah walladzi assasa wa ta'ana rasulihi wasata sakra'in tamuju bainal kufri wal jahala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qaulan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sahabat-sahabatku jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang tak terukur dari Sang Ilahi Rabbul Ghafur, yang mana Allah masih berkenan memberikan kenikmatan baik nikmat iman maupun nikmat hidayah, sehingga di poin yang penuh berkah ini kembali kita dapat duduk bersama-sama dalam rangka bertolabul ilmi, ya, menimba ilmu dalam kajian rutin kita di episode yang ke-7634. Ya, alhamdulillah. Kalau nggak percaya silakan hitung sendiri, ya. Saya percaya, makanya nggak perlu ngitung. Anda nggak usah hitung, ya, makan gorengan aja. Baik teman-teman, proses hijrahnya Nabi dijadikan sebagai simbol perubahan. Bergantian tahun diganti sebagai sebuah simbol perubahan. Dari Makkah Nabi dihina, Nabi dibully, Nabi dicaci, menuju ke Madinah Nabi dihormati, Nabi dicintai, Nabi dita'zimi, Nabi disayangi. Di tengah-tengahnya ada namanya proses yang namanya hijrah. Maka kalau saya menyebut hijrah Nabi udah berakhir secara physically, tapi tidak dengan semangatnya, ruhnya. Perubahan dari yang hina menjadi yang mulia, perubahan dari yang baik menjadi yang lebih baik. Ya, karena hidup ini tidak ada yang abadi selain ketidakabadian itu sendiri. Maka teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentu menjadi pembelajaran, ya, bagi kita bersama, bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik. Prinsipnya ada di sebuah hadis yang mana Nabi pernah bersabda, "Man kana yaumuhu hada khairan min amsihi." Barang siapa yang harinya ini lebih baik daripada kemarinnya, harinya ini lebih baik dari kemarinnya, fa huwa rabih, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu hada syarrun min amsihi, dan barang siapa yang harinya ini lebih buruk dari kemarin, itu adalah orang yang celaka. Jadi kalau lebih baik beruntung, lebih buruk celaka, ya masuk akal. Yang buat agak-agak wow adalah barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, fahuwa khasir, maka dia adalah orang yang merugi. Jadi ternyata kita tuh sama aja nggak boleh. Ya, apalagi turun, naudzubillah. Kemarin hafal Quran sejuz, tahun depan jadi 2 juz, beruntung. Kemarin hafalan Qurannya 2 juz, sekarang karena sibuk ngurusin kerjaan tinggal 1 juz, celaka. Nah, ini yang mengerikan. Kemarin 1 juz, tahun ini alhamdulillah saya bisa mempertahankan tetap 1 juz. Dia bilang alhamdulillah, merugi. Kemarin jomblo, tahun depan punya istri, beruntung. Tahun kemarin punya istri, tahun ini dicerai tanpa sebab, ya, dicerai tanpa sebab, merugi. Tahun kemarin istrinya 1, tahun depan masih 1. Baik, jadi teman-teman yang berbahagia, ini jadi pelajaran buat kita. Maka
Konsepnya kita ke depan harus lebih baik lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Prinsipnya orang beriman, bertakwalah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esok. Jadi kita harus siap, bukan cuma urusan akhirat, bahkan dalam urusan dunia pun kita harus menjadi orang yang perfect dan sempurna. Baik teman-teman, nah maka hijrah ini ternyata berat. Oh iya, makanya proses hijrah Nabi itu, teman-teman mohon maaf, Mekah Madinah. Bandingkan dengan perjalanan yang satu apa namanya? Perjalanan yang direkam di Quran juga. Isra Mi'raj. Mekah Palestina. Jauh mana? Mekah Palestina atau Madinah? Palestina. Tapi lebih menderita mana? Ke Palestina apa ke Madinah? Ke Madinah. Ke Palestina Nabi tinggal duduk di pesawat buruk, cekling, nyampe. Ya, apa susahnya Nabi di hijrah juga begitu. Tahu-tahu Nabi hilang, cekling. Nyampe di Madinah mak kedebuk. Orang-orang tepuk tangan, yeay. Terus Nabi gini, saatnya berkata, sempurna. Begitu. Keren kan? Kenapa Nabi gak reunian dengan Isra Mi'raj? Lalu duluan Isra Mi'raj itu dari hijrah lah. Artinya dari situ kalau kita belajar, teman-teman yang berbahagia, hijrah itu perubahan. Perubahan itu hanya didapatkan dengan sebuah perjuangan. Jangan pernah ngandalin mukjizat dalam sebuah perubahan. Kita berikhtiar. Nanti kalau ada mukjizat itu berarti bonus yang diberikan Allah pada kita. Maka jangan pernah membanggakan sebuah hijrah dan hijrah kalau ternyata Anda tidak memiliki sebuah ikhtiar yang perfect dan sempurna. Teman-teman yang dimuliakan Allah, untuk itu hijrah ini berat. Ya, hijrah ini berat Pak Ustadz. Memang hijrah ini berat. Nah, makanya muncullah istilah ada namanya hijrah minimalis. Tipikal hijrah gagal ya dikarenakan dia minimalis. Padahal yang dibutuhkan itu adalah hijrah maksimalis. Hijrah yang maksimal. Loh, Nabi berjuang dari Makkah ke Makkah ke Madinah, taruhan nyawa loh. Anda mau berhijrah tapi nggak mau mempertaruhkan apapun, nggak bisa. Maka setidaknya ada yang patut dimaksimalkan agar hijrah kita tidak menjadi hijrah yang minimalis. Yang pertama, maksimalkan niat. Itu yang dikatakan Nabi dalam hadis yang sahih. Nabi katakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan segala sesuatu akan dinilai berdasarkan dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, jadi niatnya hijrah itu untuk Allah dan Rasul, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya betul-betul mendapatkan Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Namun barang siapa yang hijrahnya hanya untuk mengejar dunia yang dia kejar, awim ra'atin yuridu ayyankihaha, atau perempuan yang dia kehendaki untuk dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya akan diberikan apa yang dia niatkan. Hijrah cuma pengen dapat harta, hijrah cuma pengen dapat wanita, ya udah itu yang kau dapatkan. Kau tidak akan dapat apa-apa lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dakwamu hanya untuk ini mencari kenikmatan dunia sesaat. Ya kau dapatkan yang kau hendaki, tapi kau tidak dapat apa-apa lagi dari aku. Begitu, makanya niat itu penting. Fakam min kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang besar jadi kecil karena niat. Wa kam min saghirin. Berapa banyak amalan yang kecil tukabbiruhun niyah jadi besar karena digedein sama niat. Contoh, teman-teman mohon maaf, amalan yang paling mahal haji. Saya 2 bulan sudah haji loh. Haji bukan umroh, haji Bo. Jadi teman-teman belum selesai nih Mas. Belum selesai nih Mas. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haji itu amalan yang paling gede. Ya, mahal. Waktunya panjang, pengorbanannya Masya Allah.
semahal ini, kemudian niatmu hanya untuk mendapatkan titel sosial, ya, hanya karena ingin dipanggil Pak Haji, Torik. Kan Torik banyak, cuman Torik. Kalau dipanggil Pak Torik nggak mau datang, harus ada hanya apa Haji, bukan hantu. Ya, orang-orang yang sombong dengan ibadahnya. Tuh teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, itu berkaitan dengan tidak maksimal dalam niat. Yang gede jadi kecil, dan berapa banyak amalan kecil jadi gede. Ingat ceritanya pelacur, pulang melacur, ketemu sumur, ada anjing beliur-liur, diambilkan pakai sepatu penuh lumpur, anjingnya hina, pelacurnya hina, ya? Anjingnya hina, pelacurnya hina, sepatunya juga hina. Tapi siapa sangka dari amalan-amalan yang kecil itu ternyata pelacur ini malah masuk surga karena ketulusan niat yang perfect dan sempurna. Gitu teman-teman, ya. Jadi jangan pernah meremehkan amalan-amalan itu, jangan pernah remehkan. Kayak gini ntar masuk surga nih barang-barang. Sampai di surga gitu ketemu malaikat, sini kat. Malaikat, bukan yang di Belanda itu. Yang di Belanda namanya kat juga. Nggak ngerti kalian. Aduh, kalian nggak gaul ya. Baiklah. Jadi sekarang Ustadz ini lebih paham masalah-masalah yang viral. Kenapa? Jadi ceritanya itu kan kemarin itu video ceramah dipotong-potong tuh. Dilihat yang nonton cuman masih ribuan gitu. Padahal yang ngedit kan kasihan. Saya tuh kasihan yang ngedit. Kamu ngedit capek-capek, yang nonton cuma 3.000, 2.000 tuh kasihan. Saya bilang, gimana supaya bisa up? Ya udah Pak Ustadz, kita ikhtiarkan. Ini ada metode baru. Apa? Jadi yang dibahas itu bukan Ustadz ceramah dipotong. Karena kalau Ustadz ceramah dipotong, yang Ustadz ceramah itu berbobot. Tapi masalahnya orang yang menerima belum tentu butuh. Tapi kalau mencari masalah viral, udah pasti mereka butuhkan. Nah, jadi video-video viral tuh semuanya, itu tim tuh nyari dikumpulin ya semuanya. Yang aneh-aneh lengkap semuanya. Sampai yang nggak nyambung pun dimasukin semuanya. Ya, ada orang gaya hidup per hari cuma 3.000 yang lagi viral kemarin tuh. Nggak ngerti kalau sudah. Nah itu Ustadz disuruh nimpalin gitu ya secara tinjauan agama. Sampai timnas kalah Ustadz disuruh posting gitu. Ya? Dan ternyata ceramahnya nggak jelas itu, nanggepin timnas kalah itu. Sampai sekarang aja udah ditonton hampir berapa itu? Hampir 100 ribuan. Dari situ saya, oh berarti emang gini caranya. Ya, jadi dari situlah akhirnya sekarang videonya itu pokoknya video-video yang viral apa itu yang kita bahas, ya. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Itu tadi ya. Kenapa kita butuh niat dalam berhijrah? Ada dua alasannya. Pertama, niat itu adalah tujuan. Ya, tujuan. Teman-teman yang berbahagia, orang yang salah niat itu salah tujuan. Ibaratnya gini, Sadina ngirim makanan yang mahal. Apa misalnya yang mahal tuh? Kepiting dan Dito misalnya? Bisa. Dikirim ke rumah Ustadz. Ke Karangjawa. Padahal seharusnya ke Karangjati. Mahal, pengorbanan kalian luar biasa. Tapi kira-kira Ustadz ngucapin terima kasih nggak ke kalian? Ini orang bisa ngomong nggak sih orang? Orang ngirim ke rumah saya Karangjawa. Padahal rumah Ustadz itu Karangjati. Kira-kira Ustadz ngucapin terima kasih nggak? Yang kau nggak nyampe apa yang terima kasih?
Ini orang lapar memang kan. Aduh, baiklah. Sama ada orang ngirim gorengan, makanan murah, makanan rakyat jelata, gorengan. Tapi alamatnya benar, Karangjati betulan. Ustaz ngucapin terima kasih nggak kira-kira? Faham maksudnya? Jadi barang mahal kalau niatnya salah, tujuannya salah, gak ada gunanya. Tapi barang murah dikirim dengan alamat yang benar, nyampe. Nah itu maksudnya begitu. Ibadah walaupun kecil, kayak pelacur tadi tuh, ibadah apa itu? Hina banget. Ngasih minum anjing, tapi masuk surga. Sedangkan yang satu, berangkat haji, tapi gak dapat apa-apa. Haji, haji. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, itu tadi berkaitan dengan yang Ustaz sampaikan. Yang kedua, karena niat itu ternyata booster. Tahu booster ya, penambah kekuatan. Hijrah itu berat nggak? Berat. Ya, Bu Hijrah, adiknya Pak Wali. Temu. Namanya Bu Hijrah. Bukan, hijrah yang kita lakukan ini berat. Nah, supaya jadi booster harus punya niat. Orang kalau punya niat itu, teman-teman, the power of niat. Yang berat jadi ringan. Contoh. Teman-teman, mohon maaf, orang kakinya keselau. Jalannya miring-miring apa tegap? Miring-miring. Disuruh lari bisa nggak? Nggak bisa. Dikejar anjing bisa lari nggak? The power of niat. Jangan orang pincang, orang buta pun lari dia. Walaupun tak tahu larinya kemana nih. Iya kan? Itu namanya kekuatan niat. Oh iya teman-teman. Kalau orang udah punya niat itu loh. Ibu-ibu itu mohon maaf ototnya lemah. Sama preman, mana berani. Tapi kalau anaknya diganggu preman, perempuan ini jauh lebih preman dari preman. Apalagi kalau suaminya udah dideketin oleh jentik, janda cantik, ngeri memang sudah. Kuacak-acak mukamu kau ya, gitu, mak. Tuh maksudnya seperti itu ya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah. Itu tadi poin yang pertama. Jadi maksimalkan niat. Yang kedua maksimalkan komunitas. Ini penting. Jadi tidak ada kesuksesan sendirian. Hijrah itu harus ada teman dan komunitas yang mensupport kita. Ya, teman-teman, dengerin Ustadz ya. Banyak yang ngeles begini, Pak Ustadz. Pertama, Ustadz jangan beda-bedain gitu dong. Kita tuh walaupun orang jahat, kalau berteman harusnya nggak apa-apa. Hei, yang larang berteman siapa? Berteman dengan bersahabat itu beda. Kalau berteman itu berbuat baik dengan siapapun, jangankan kepada orang jahat, orang kafir pun Ustaz akan berteman. Tidak apa-apa. Tapi bersahabat jangan. La tusohib illa mu'mina. Janganlah engkau bersahabat kecuali kepada orang yang beriman. Kenapa? Gini, Anda punya masalah. Curhat pertama kali kepada ustadznya atau kepada sahabatnya? Nah kalau sahabatmu itu error, Mbak, suamiku tuh begini-begini Mbak. Coba kalau sahabatnya itu indah ya, Mbak yang sabar Mbak ya. Namanya manusia itu pasti ada kurangnya. Suamimu mungkin kekurangannya di situ. Kamu belajar yang baik. Nanti seiring waktu dia pasti akan berubah. Asalkan kamu sabar dan kamu berdoa. Mantap. Coba punya teman yang error gitu. Mbak, suamiku begini. Mbak, di luar sana banyak laki-laki. Udah cerai aja Mbak. Fokus ke bibir Ustaz. Cerai aja Mbak, cerai aja. Aku tapak memang mulutmu baru tahu rasa kok. Tuh, persahabatan yang error. Makanya kata Nabi, almar'u ala dini khalilihi. Seorang manusia itu bergantung pada siapa sahabatnya. Bersahabat sama orang baik, baik. Bersahabat sama orang jahat, jahat. Agus Said Huda, Pak Ustadz di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang modern, Ustadz bertahan istiqomah dalam ibadah. Saya bilang pertama doain saya mudah-mudahan saya tetap istiqomah. Dan yang kedua saya kasih tahu kenapa saya istiqomah. Bukan karena saya orang hebat, bukan karena iman saya tebal. Saya juga banyak dosa. Yang membuat saya itu baik karena saya kumpulannya orang baik. Dari pagi sampai malam pengajian ketemunya orang baik. Ketemunya mbak-mbak begini nih.
Mohon maaf ya, kemarin saya ceramah di lokalisasi, saya bilang sama bapak-bapaknya, kalian ini kalau nggak berzina, asli keimanan. Rumahnya di sini, lokalisasi di situ, asli keimanan. Tapi kalau ustadz tidak berzina ini kayak gini-gini nggak berzina, bukan karena keimanan, tapi karena keadaan. Tuh, beda. Teman-teman yang berbahagia, siapa berani goda ustadz kayak begini? Nah, siapa berani goda? Mana berani? Padahal kalau digoda, rontok juga. Jadi teman-teman, ini muliakan Allah, itulah maksudnya, ya. Jadi sama sahabat yang baik. Kemudian juga Ustadz mau menjawab begini, Ustadz, saya nggak boleh berteman sama orang jahat, biar saya nggak ketularan jahat. Kenapa Ustadz suudzon begitu? Kenapa nggak berhusnudzon aja? Siapa tahu dia yang ketularan baiknya saya. Saya kasih tahu, tergantung. Derajatmu derajat apa? Kalau derajatmu derajat dakwah, betul. Kalau derajatmu derajat dakwah, betul. Tapi kalau derajatmu derajat hijrah, jangan. Karena yang kotor lebih dominan dari yang bersih. Air aqua 1 tandon, itu air yang mahal apa murah? Bersih apa kotor? Ditetesin setetes air kencing. Air kencing bersih apa kotor? Tandon bersih air aqua ditetes setetes air kencing, itu orang nyebutnya air bersih apa kotor? Yang kotor lebih dominan. Begitu. Nih, baju Ustaz putih polos dari atas sampai bawah, gamis full putih. Tahu nggak? Setetes tinta netes di sini, nggak sampai sesenti, nggak sampai. Orang akan bilang bajunya kotor. Padahal masih ada puluhan meter lainnya, ya, yang bersih. Itulah keburukan itu dominan. Ada kabar Ustadz siapa? Siapa Ustadz? Ustadz Agus Syairul Huda. Wah siapa? Ustadz Agus Syairul Huda. Orang ada aku, kamu mikir yang lain. Kamu tuh punya perasaan gak sih? Jadi teman-teman, akhirnya manggil UAS datang sini, Ustadz Abdul Somad. Kalian tahu apa yang dilakukan? Ini ruangan disemprot 1 botol parfum tuh habis. Gimana wanginya? Oh, jeruk nipis. Kenapa? Yang datang Ustadz Abdul Somad. Kalian tahu, untuk menghancurkan semua kebahagiaan itu hanya butuh 1 tembakan mengarah lantai tanpa suara, silent, ngek. Pas. Itu merubah jeruk nipis jadi jeruk purut nih. Ya Allah. Paham? Maksudnya ngerti ya? Jadi keburukan itu dia lebih dominan. Artinya kalau Anda masih level hijrah, Anda mau dekat-dekat sama orang jahat, mau mendakwai mereka, Anda yang ikut mereka. Ayo bang, sholat bang, malas. Yang ada Anda diajak. Kamu lagi sedih kak? Iya, yuk kita nongkrong pakai narkoba. Mulai penasaran. Nggak, aku nggak mau pakai. Nggak, liatin aja. Dilihat begini. Ini aku tak ingat ucapan bapakku Pak Ustadz. Jar orang Banjar tuh mungkin kada dicicipin kepuhunan jar. Cicipin pang bejapai. Umma ai nyaman banar. Ya udah. Akhirnya dia pakai dan akhirnya dia menjadi pengguna yang sesungguhnya. Tuh ya. Berangkat dari situ hati-hati, komunitasnya itu dijaga. Saya kasih analogi ya. Yang paling gampang aja analoginya. Teman-teman dengerin Ustadz ya. Sapi disembelih, kulit dikulitin, dibelah 2, ya, dibelah 2. Sikok bagi 2, sikok bagi 2, potong 2, gak gaul. Aduh susah ya. Ngomong beda usia gini nih susah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, dibelah 2, 1 buat beduk masjid, yang 1 buat bungkus Quran. Nih, kalian tahu apa yang terjadi?
Ini buat bungkus Quran, dicium, dipeluk, taruh atas. Padahal dia tetap kulit sapi, Bapak Ibu. Dia nggak berubah. Dia tetap kulit sapi. Tahu bedanya apa? Bedanya dia nempel Quran. Maka dia mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaannya Quran, dicium, dipeluk, dibersihkan. Sekarang lihat bagaimana nasibnya menjadi beduk masjid. Tiap hari dikemplangin sama pengurus masjid. Minimal sehari 5 kali. Tok, 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 tok. Dem, wacau. Begitu. Dem, 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 wacau. Ya kan? Jadi teman-teman, udah jelas ya. Berteman dengan siapa dirimu, itulah cerminan kelakuanmu. Nah, sekarang menilai orang tuh gampang. Kenalkan Pak, saya mau ngelamar kerja di Bapak. Namamu siapa? Akun IG-mu apa? Tinggal cari di akun IG, dilihat dia follow-nya apa. Kalau dia follow misalnya akun Ustadz Adi Hidayat Official, Ustadz Abdul Somad Official, Ustadz Allahu Akbar. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Jadi setelah Ustadz cek-cek begitu, teman-teman, oh berarti orang baik ini. Tapi kalau yang di follow itu ternyata misalnya lambe turah, ya, udah ketahuan kelakuannya perempuan dengan gosip ini. Begitu teman-teman. Atau yang di follow itu misalnya my body sexy, itu berarti ini akun follow The Kijil. Ya, jadi begitu. Maka teman-teman yang berbahagia, itu maksudnya ya. Dan yang ketiga adalah minim dalam ilmu. Minim dalam ilmu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmunya mana? Ilmu. Orang beribadah kok nggak pakai ilmu? Nggak bisa lah. Ibadah harus menggunakan ilmu agar kita tahu arahnya kemana yang betul. Ya, jadi teman-teman setelah hijrah tanyain, Anda hijrah semangat ya? Pertanyaannya, udah belajar ke Bang? Belum Pak Ustaz. Terus kayak apa caranya Anda hijrah? Saya pengen berbuat baik. Misalnya contoh nih, ada orang kecelakaan. Ustaz pengen berbuat baik. Ustaz angkat nih dia nih. Kalian tahu ternyata orang yang kecelakaan itu tidak boleh diangkat sembarangan. Nah, niatnya baik, tapi ternyata caranya salah. Anda tuh niatnya mau menyelamatkan dia, jangan di tengah jalan, Anda mau taruh di pinggir jalan. Tapi ternyata dalam medis nggak boleh sembarangan. Kalau ada yang patah tulang belakangnya, kayak apa? Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, niat baik belum tentu baik. Kalau Anda nggak tahu caranya berbuat baik, makanya hijrah butuh ilmu. Ya. Orang hijrah itu, mohon maaf ya, ketika ada hijrah, Anda itu udah ditungguin sama 2 orang tuh. Pemangsa, orang-orang yang hijrah. Yang pertama adalah kelompok liberal. Kelompok yang hanya menggunakan akal. Dan yang diajaknya jadi orang liberal itu pasti orang-orang yang, mohon maaf ya, semangat tinggi ilmu minim. Ya begitu. Semuanya kayak seakan-akan nggak apa-apa. Ya, semua agama itu sama aja. Bisa berpotensi masuk surga. Nah itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu liberal namanya. Perempuan tidak usah pakai jilbab. Jilbab itu cuma casing. Yang penting hatinya yang berjilbab. Yang penting hatinya berjilbab. Woi, tuh kau tuh sama kayak perempuan naik motor nggak pakai helm. Ketangkap polisi. Mana kau punya helm? Pak polisi. Apalah arti sebuah helm? Yang penting hatiku berhelm. Oh, ditendang sama polisi kau. Paham ya? Itu liberal. Lawan katanya apa? Literal. Ini mangsanya orang-orang yang hijrah. Literal itu apa? Komunitas yang kaku terhadap ayat-ayat Allah dan hadis-hadisnya. Gini, kita semua pegang Quran hadis, Pak. Jangan takut. Tapi memahami Quran hadisnya jangan kaku begitu dong. Iya. Ada orang yang sampai, Nabi tidak ada mic. Berarti kalau gitu azan tidak boleh pakai mic.
Nah yang gitu-gitu kan orang-orang yang literal. Semuanya asal dalilnya cuma satu. Tidak ada dalilnya, bid'ah. Padahal kalau ulama itu nggak ada dalil itu, kadang-kadang momen kita untuk mencari dalil yang menyerupai. Contoh, halal bihalal. Anda tanya, halal bihalal ada dalilnya? Ya pasti ada lah. Tapi kalau Anda tanya apa isinya halal bihalal? Silaturahim, kumpul-kumpul, bareng-bareng, makan-makan. Di mana salahnya? Nggak ada. Tapi turutat namanya itu nggak ada zaman Nabi. Ya udah, ganti acara silaturahim. Halal bihalal coret. Acara silaturahim mengundang dai Agus Syarul Huda dengan tema halal bihalal. Bulat itu namanya. Ya. Seperti itu gambarannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik teman-teman, seperti itu ya untuk tema kita dapat 3. Nanti masih ada 4 poin berikutnya kita sambung di 2 pekan ke depan dengan izin Allah. Tafadhol buat yang mau bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum. Mengenai untuk kita belajar ke seseorang Ustaz ya, terus kita mempelajari misalnya di salah satu Ustaz itu Ustaz ya, ternyata dia bergaulnya atau bahkan dia mungkin belajarnya sama yang pernah kita dengar isu-isu yang gak enak, itu gimana cara menangani? Gak paham, isu gak enak itu kayak apa maksudnya? Ya, maksudnya ada yang bersifat melenceng gitu Ustaz dari ajaran yang dia pelajari. Jadi punya ustadznya melenceng, misal contoh nih, menghalalkan perempuan untuk berpeluk-pelukan bukan mahram gitu. Nggak seperti yang se-ekstrim itu ya, cuman mungkin ada ajaran atau aliran yang dia anut itu mungkin ada yang berkaitan bertentangan dengan kaidah-kaidah itu. Nggak bisa gitu, susah saya menebaknya, itu masih asumsi. Maksudnya gini, contohin aja apa? Kan sekarang ini banyak lagi maraknya kan kayak aliran-aliran sesat gitu Ustaz ya. Ya contohin aja apa gitu. Yang marak di Instagram juga lah Ustaz gitu. Misalnya kan Enggak, masalahnya beda-beda Mas, gini loh. Ada yang sesatnya itu sudah sampai mengeluarkan dari agama. Seperti orang yang mengatakan bahwasannya dia adalah Tuhan, yang kayak di Garut itu viral belakangan. Ada yang kesesatannya itu, mohon maaf, berkaitan dengan syariat. Dia sesat, memang sesat, tapi dia tidak kafir. Contoh mengatakan misalnya sholat itu tidak wajib. Itu tidak kafir, selama dia tetap meyakini sholat itu wajib. Dia cuma nggak mau sholat gitu aja, maaf, maksud saya tadi nggak mau sholat, ya dia tidak kafir. Atau yang ketiga, sesatnya itu sesat dalam makna masih khilaf, yang itu saya takutkan. Misalnya contoh Anda berkeyakinan kunut, imam ini mengatakan saya berkeyakinan tidak kunut, oh sesat tuh. Nah ini kayak begini nggak boleh kan gitu. Jadi kita tahu posisi. yang ketiga Ustaz. Ya sudah jawabannya itu. Ya begitu jawabannya. Makanya saya bilang kalau masih masalah khilaf nggak boleh. Contoh misalnya, saya berkeyakinan bahwasannya apa namanya ziarah kubur diperbolehkan selama tidak minta ke kuburan. Anda punya sudut pandang lain, bagi saya nggak boleh. Ya itu kalau begitu Anda nggak bisa ngatain Ustaz sesat. Gimana sesatnya? Sudut pandang kok. Ya kalau itu boleh mengatain sesat, berarti kita semua sesat semua. Anda menyesatkan saya menyesatkan Anda. Dan kita menjadi ikatan sesat Indonesia. Jadi gitu maksudnya. Makanya harus dibedakan areanya mana. Sekarang ini lagi rame kan si Mama Gufron misalnya. Ya. Kenapa? Ya itu terlalu sesat Makanya itu kan asumsi Anda mengukur ini terlalu sesat, ini enggak sesat. Maka tadi saya baca itu saya nggak mau jawab, kenapa? Takutnya jawaban saya ini salah. Makanya saya tanya, contohnya apa gitu. Tapi Anda sudah menjawab tadi, kata Anda masalah khilaf, ya nggak boleh kita menyesatkan orang. Baik. Ada yang lain? Salam warahmatullahi. Kalau misalkan kita nih marketing saja, jualan. Pertama kita cari nafkah untuk keluarga. Yang kedua kita memang nggak jualan yang ribawi nih Ustaz. Kita ambilnya yang jualan yang syariah. Apakah kita dapat misalkan pahalanya double nggak Ustaz? Satu pahala cari rezeki untuk keluarga, yang keduanya dapat pahala dari bantu syiar terhadap ribanya itu Ustaz. Gini, kalau kita ngomong pahala itu kan berkaitan dengan ibadah yang mahdhah dulu. Sholat, puasa, zakat, bla 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 bla. Orang dagangan otomatis itu bukan perkara yang
bukan perkara ibadah, itu perkara muamalat. Otomatis secara zatnya dia tidak ada pahalanya apa-apa. Nanti Anda bisa ngambil dari jalur yang lain. Apa itu? Namanya pahala niat. Kalau udah main niat, apapun bentuknya itu bisa jadi ibadah. Contoh, tadi ada sebutin saya bekerja, niatnya untuk mencari nafkah. Nah itu bisa menjadi ibadah, tapi berdasarkan niatnya, bukan karena pekerjaannya. Atau tadi ada contohnya juga, saya Pak Ustadz di syariah tanpa riba, dan kami juga punya tugas untuk menggembur-gemburkan transaksi non ribawi. Apa itu dapat pahala? Oh dapat banget. Gini, antara ibadah dengan niat itu dua hal yang berbeda. Contoh-contoh, ada orang mau berangkat haji, sudah di tanah suci, meninggal sebelum Arafah. Dia udah haji belum? Belum. Dapat pahala niat nggak? Paham maksudnya ya? Hajinya belum, tapi dapat pahala insya Allah, karena udah ada niat yang kuat. Bukan cuma niat udah di tanah suci, begitu maksudnya. Baik. Ada yang lain? Tanya Ustaz tadi kan dalam hal memaksimalkan niat untuk turun bekerja kan kita perempuan biasanya harus berniat ya, karena ini tadi memaksimalkan niat. Bagaimana niat yang baik Ustaz? Karena niat untuk mencari nafkah hanya untuk laki-laki. Itu kan tinggal sudut pandang aja. Gini saya kasih contoh. Laki-laki niatnya untuk mencari nafkah, betul. Tinggal nambahin gini aja, perempuan niatnya membantu suami mencari nafkah. Dan membantu suami tentu adalah membahagiakan hati suami adalah pahala. Cuman bedanya kan kalau suami nafkah itu kewajiban. Kalau kewajiban itu berarti dia nggak punya pilihan. Memang mau nggak mau harus menafkahi Anda. Nah Anda beda, Anda bukan kewajiban. Kalau Anda itu keinginan. Ini kasarannya nih, Anda digaji di Sadina berapa? Saya dengar sekitar 40 juta kemarin ya. Aku tandai memang, kasih tahu Pak Dodi nanti ya. Belum pulang ya? Udah, kalian nggak tahu. Di Jakarta. Baiklah. Jadi teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah, gaji kalian misalnya banyak, itu kalian tidak wajib loh ngasih suami. Nggak wajib. Kok malah marah itu? Itu tuh kata-kata itu muncul kalau saya ngomong bagi-bagi sama suami ya gitu. Orang Ustadz udah bilang itu nggak wajib diberi suami, kan uang kita. Caka sembung, bawa golok. Yang terus-terusan mungkin uang suami, uang istri. Nggak ada, salah semuanya. Uang suami, uangnya istri itu salah. Yang betul itu uangnya suami adalah uangnya suami, uangnya istri adalah uangnya istri. Di dalam uangnya suami ada haknya istri. Itu beda. Memiliki dengan berhak itu beda. Ya. Kalian tuntaskan di luar jalan. Loh, sekarang gini, APBD itu uang siapa? Uang rakyat. Kita rakyat nggak? Boleh nggak kita ke kantor ngambil duit APBD? Ya itu namanya berhak belum tentu memiliki. Aku berhak dong. Aku berhak mencintai wanita manapun, tapi aku tidak mesti memiliki dia. Loh, cinta itu nggak bisa dibatasin. Nah, serius. Karena mohon maaf ya, kita ngelihat ada perempuan cantik, hati kita kemudian suka, itu nggak dosa. Itu nggak dosa. Makanya kemarin saya pernah ngomong kan, mencintai istri tetangga nggak dosa. Mereka gitu orang, loh, Ustadz, kok bisa Ustadz berfatwa begitu loh? Mencintai itu nggak dosa karena cinta itu rasa. Rasa itu nggak ada standarnya. Tapi memunculkan rasa cinta di hadapan dia, ngomongnya berbeda. Contoh biasanya ngomong sama Ustadz apa kabar? Sehat, selesai. Ini enggak, Ustadz. Ini yang haram ini, paham? Gitu.
Aduh, baik. Baik, kita cukupi sekian ya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama, dan kita tutup dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dzunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana waj'alna bi nuril iman la tada' lana dzamban illa ghafarta wala aiban illa satarta wala hajatan illa adaita wala hamman illa farajta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Warzuqna lahul mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.